Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Alan menatap sinis pada wanita muda yang tidur satu ranjang dengan dirinya. Ia memandang remeh pada raga Stella yang sudah melayani nafsunya. Pria tersebut seakan lupa dengan rasa yang ditinggalkan oleh Stella. Sikap Alan seperti kacang lupa akan kulitnya. Setelah selesai bermain dengan Stella, ia ingin membuang Stella begitu saja. Hal itu sama persis seperti yang dilakukan oleh para pria hidung belang kebanyakan. Tidak terima dengan tatapan Alan yang seakan menghina dirinya, Stella pun mulai bereaksi. Dengan harga diri yang memang tidak ada harganya, Stella mulai bangkit. Dengan kasar, ia meninggalkan Alan yang masih terbaring di sisinya. Stella merasa terhina, meski dirinya memang sudah sangat hina. Namun hati kecilnya menolak sangat keras segala bentuk hinaan yang dilontarkan Alan pada dirinya. Ia tetaplah seorang wanita. Stella masih memiliki apa itu yang namanya perasaan. Dengan sangat angkuh, Stella menaikkan dagunya. Ia berjalan meninggalkan Alan dengan kesal. "Hei, kau mau kemana?" teriak Alan. Pertanyaan Alan mampu menghentikan langkah Stella untuk sesaat. Wanita muda tersebut langsung mengerem kedua kakinya. Tubuh Stella spontan terdiam mematung. Ia menghentikan langkah kakinya, namun ia gengsi untuk menoleh ke arah pria yang bertanya pada dirinya. Stella lebih memilih diam, berharap Alan akan menghampiri dirinya. Stella sedang bermain-main dengan imajinasinya, berharap Alan akan memeluknya dari belakang dan segera meminta maaf atas ucapannya yang terdengar sedikit kasar bagi Stella. Ia berharap pria tersebut kembali memperlakukannya dengan lembut dan sangat mesra. Tanpa Stella sadari, sudut bibirnya saat ini mulai tertarik ke samping. Wanita muda itu tersenyum dengan lamunan yang ia ciptakan. Pikirannya begitu senang. Ia mengira Alan menginginkan dirinya kembali. Plok! Sebuah amplop coklat muda jatuh tepat di bawah kaki Stella. Alan telah melempar sebuah amplop coklat yang berisi segebok uang untuk Stella sebagai kompensasi atas perbuatannya pada Stella. Wanita muda itu kini tambah semakin marah. Ia benar-benar merasa Alan sudah menginjak-injak harga dirinya. Dengan tatapan sinis, Stella menyambar amplop coklat tersebut. Tanpa menoleh pada Alan, Stella meninggalkan Alan dengan segebok uang yang sudah dilempar ke arahnya. Walau merasa sangat terhina, Stella tetap memungut uang pemberian dari Alan. Uang tetaplah uang, wangi uang sedikit menghibur rasa sakitnya. Baginya hari ini mungkin ia akan mengalah dulu pada Alan. Namun Stella tidak yakin pada kesempatan yang akan datang. Akan tiba masanya, Alan sendiri akan bertekuk lutut di hadapan dirinya. Wanita itu mengeluarkan senyum yang penuh dengan misteri. Ambisinya sudah mulai mencuat. Stella kini sudah memakai pakaiannya kembali, sedangkan kemeja Alan ia letakkan di sembarang tempat. Sebagai tanda bukti bahwa ia sudah melakukannya dengan sang pemilik rumah. Wanita muda itu sudah berdiri di depan gerbang rumah Alan. Ia sedang menunggu sebuah taksi yang sebelumnya sudah ia pesan. Tidak menunggu waktu lama, taksi yang Stella pesan sudah datang menghampiri dirinya. Dengan gaya anggunnya, wanita muda itu membuka pintu mobil. "Antarkan saya ke apartemen Jalan Puri Indah, Pak," perintah Stella pada driver taksi online yang ia tumpangi, dan mobil pun melaju ke tempat tujuan.
Stella meninggalkan kediaman Alan, namun hatinya berjanji bahwa ia akan segera datang kembali. Wanita itu akan datang bukan sebagai tamu yang tidak diundang. Dengan rasa percaya diri yang tinggi, ia yakin akan segera menempati rumah yang megah itu. Tekadnya begitu kuat, ia akan mengejar apa yang menjadi keinginan hatinya. 1 jam berlalu, Stella sudah sampai di sebuah apartemen yang cukup mewah untuk sekelas wanita penghibur seperti dirinya. Jangan tanya harta yang dimiliki Stella. Selain pandai memikat hati para pria, ia juga pintar mengatur keuangan. Wanita muda itu sangat lihai memindahkan nominal uang dari rekening suami orang ke rekening pribadinya. Jangan tanya suami siapa. Pelanggannya selama ini dari kalangan pejabat dan para pengusaha, baik yang masih muda maupun yang sudah tua renta. Stella sudah sejak lama melanglang buana di dunia yang gelap dan penuh dosa ini. Tempat hiburan malam baginya seperti rumah kedua, dan minuman alkohol sudah seperti air putih yang ia tegak setiap hari. Begitu membuka pintu apartemen miliknya, ia merebahkan tubuhnya di atas ranjang yang mengarah ke jendela. Stella menatap langit-langit kamarnya. Ia nampak sedikit heran. Ada sebuah rasa yang tertinggal di ujung hatinya. Bayang-bayang wajah Alan berlarian di dalam kepalanya. Sial, umpat Stella. Ia membanting kedua kakinya tepat di atas ranjang. Ia merasa sangat frustasi dan kesal jika mengingat Alan. Tidak biasanya ia terbawa perasaan ketika dalam sebuah permainan. Namun kali ini Stella seperti jatuh pada lubang yang ia ciptakan sendiri. Ia semakin kesal ketika mengingat ekspresi Alan yang justru melempar dirinya dengan uang. Stella seperti benar-benar telah kehilangan harga diri tanpa sisa. Tangannya kembali mengepal, kedua giginya saling bertautan. Tunggu saja tanggal mainnya, bisik Stella dengan lirih. Tidak ada yang mendengar bisikan yang keluar dari bibir lembutnya, karena ia hanya tinggal seorang diri tanpa keluarga atau teman. Stella seperti orang gila saja. Ia berbicara sendiri beberapa kali. Jika ada yang menyaksikan dirinya saat ini, pasti sudah mengira ia orang gila. Di lain tempat, Sora sudah tidak sabar untuk pulang ke rumah. Ia ingin segera tahu hasil dari rencana yang ia ciptakan terhadap suaminya. Berkali-kali ia menatap jarum jam yang menempel pada tangannya. Masih ada waktu 1 jam sebelum waktunya pulang. Sora memilih bermain-main dengan smartphone-nya. Ia sedang melihat beberapa postingan teman-temannya di media sosial. Begitu banyak sekali temannya yang memposting foto keluarga mereka, dan banyak pula yang memposting foto-foto putra-putri mereka. Semua sangat nampak lucu di mata Sora. Ia semakin tidak sabar memiliki seorang buah hati. Nada telepon masuk membuyarkan lamunan Sora. Sora, sapa orang di seberang telepon. Iya, jawab Sora dengan sedikit hati yang berdebar. Apa kabar? Baik, Mas. Sibuk. Ini masih di kantor, mau pulang tapi belum waktunya, ucap Sora dengan perasaan yang aneh. Ia seperti gadis remaja yang ditelepon oleh pacarnya dengan sembunyi-sembunyi agar tidak ketahuan papa mamanya. Sora seperti maling yang takut ketahuan. Bisa ketemuan? Tanya pria di seberang dengan penuh harap tentunya. Bisa. Aku jemput ya, sekarang. Iya, jawab Sora dengan suara kalemnya.